Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini masih dalam pembahasan Google Formulir, dan pada video ini saya akan membahas materi cara membuat ulangan harian atau ujian di Google Formulir, dan soalnya berupa tipenya adalah tipe isai, ya, isian, bukan pilihan ganda. Ya, jadi biasanya kita sudah membuat soal-soal ujian atau ulangan di Google Formulir itu soalnya adalah pilihan ganda. Nah, sekarang saya coba membuatkan tutorial cara membuat soal isai dan langsung muncul nilainya. Jadi nilainya nanti bisa langsung muncul walaupun soal itu merupakan soal isai. Nah, sekarang saya preview dulu atau perlihatkan contohnya seperti ini. Saya sudah mempunyai soal ulangan harian yang merupakan ini soal isai ya. Nah, ini saya sudah buat. Nah, sekarang saya coba preview dulu atau saya tampilkan dulu seperti ini tampilannya. Ya, seperti biasa nanti di depan nanti ada pertanyaan, nama dan kelas. Misalkan seperti ini, nama Mulyono, terus kelasnya ambil saja misalkan kelas 7 ya. Terus klik berikutnya. Nah, ini nanti soalnya adalah soal isai ya, soalnya soal isian, bukan soal pilihan ganda. Ya, misalkan seperti ini. Mengetikkan huruf atau angka menggunakan, ya, jadi ini soal komputer misalkan ya. Ini kan jawabannya adalah keyboard, ya, mengetikkan huruf atau angka ini menggunakan keyboard. Nah, kita bisa mengisi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti isiannya saya tulis seperti ini. Jadi bukan pilihan ganda A, B, C, D, tapi soalnya berupa jawabannya berupa isai, tulisan seperti ini ya. Terus misalkan yang soal nomor 2 menggerakkan kursor menggunakan, nah seperti ini, itu berarti jawabannya adalah mouse ya. Nah, ini perhatikan, yang atas saya tulisnya adalah keyboard. Sebenarnya ini bisa saja tulisannya adalah seperti ini ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita lihat benar atau tidak ya. Sekarang saya gabung dulu seperti ini ya. Saya gabung, ini juga saya gabung. Kalau sudah, kirim ya. Nah, kita lihat di bagian rekapannya atau responnya. Di sini nilainya Mulyono, di sini tulisannya atau nilainya adalah 100 ini ya. Nilainya sempurna. Terus sekarang misalkan saya ambil lagi atau masukkan lagi, misalkan namanya adalah seperti ini. Terus kelasnya pilihan kelas 7 misalkan sama. Terus tadi kan pertama saya nulisnya adalah ini, K-nya huruf besar ya. Nah, sekarang saya coba jawab dengan K-nya yang kecil seperti ini. Apakah benar juga? Nah, sekarang harusnya kan benar. Ini kan harusnya benar walaupun huruf besar huruf kecil harusnya kan benar. Terus misalkan ini tadi untuk yang soal nomor 2, ini kan tulisannya kecil semua. Misalkan saya pakai huruf besar seperti ini. Atau mungkin malah cuma nulisnya mouse saja kayak gini, nggak ada E-nya. Bisa saja. Ya. Nah, ini misalkan saya kirim. Ini kan harusnya benar. Nah, nanti muncul hasilnya, responnya ada 2 atau tanggapannya ada 2 dan nilainya 100 juga. Jadi, walaupun menjawab keyboard pakai huruf besar dengan keyboard huruf kecil semua, ini harusnya benar. Kan maksudnya sama. Ini juga sama. Menggerakkan kursor menggunakan mouse ya. Mouse pakai M-nya M kecil, atau mungkin karena lupa bahasa Inggris, nulisnya mouse aja, nggak ada E-nya. Ini juga harusnya benar karena mungkin maksudnya sama ya. Nah, gimana cara nyetingnya supaya dua jawaban ini walaupun berbeda karakternya itu dianggap benar. Nah, sekarang saya coba buatkan langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya coba buatkan tutorialnya cara membuat ulangan harian atau ujian yang merupakan soalnya adalah soal isai. Sekarang saya coba dari awal, saya buat formulir baru atau kosong. Nah, seperti ini. Terus judulnya biasa silakan diedit, misalkan ulangan bab 1 misalkan ya. Terus biasanya kan di depan ada pertanyaan nama siswa. Nah, seperti ini. Terus nama siswa itu jawaban singkat ya, terus dan wajib diisi. Terus nama siswa setelah nama siswa itu kelas. Kelas itu nanti modelnya bisa drop down, bisa pilihan ganda. Misalkan kelas 10
kelas 11, kelas 10A, 10B ya. 10A, 10B, 10C dan seterusnya ya. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Terus wajib diisi juga. Terus, nah untuk yang lain nanti pertanyaannya bebas, mau ditambahkan password atau token juga bisa. Lalu saya tambahkan halaman kedua, yaitu dengan cara klik tombol tambahkan bagian yang gambarnya adalah sama dengan. Nah ini halaman kedua atau bagian kedua. Misalkan ini saya tulis soal ulangan ya. Nah, seperti ini. Terus ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Terus saya tambahkan pertanyaan yang tanda plus. Terus, nah ini soal-soalnya. Misalkan soalnya adalah kayak tadi. Misalkan untuk mengetikkan huruf atau angka. Menggunakan detik-detik. Nah, misalkan ini jawabannya adalah keyboard. Nah, kita gunakan untuk soal isai itu adalah jawaban singkat ya, harus jawaban singkat. Ini soal berarti wajib. Nah, di sini nanti jawabannya ini hasilnya kan yang benar adalah keyboard. Nah, nanti keyboard itu mungkin bisa pakai K-nya besar, bisa K-nya kecil ya. Nanti kita bisa menuliskan semua kemungkinan yang bisa ditulis oleh siswa. Sebelum menuliskan jawaban, kita harus nyeting dulu form ini sebagai quiz supaya nanti muncul jawabannya ya, atau kuncinya. Nah, di bagian setelan atau settingan di sini yang tombol gerigi, tombol setelan atau setting ya, nanti kalau bahasa Inggris diklik saja. Nanti di menu quiz yang nomor 3 diklik. Nanti di sini pilih jadikan ini sebagai quiz, geser ke kanan supaya aktif ya. Terus di bagian bawah opsinya untuk nilai mau ditampilkan langsung atau tidak, nanti silakan di setting. Misalkan saya nggak perlu menampilkan hasil langsung ya, nanti siswa nggak langsung melihat nilainya. Terus responden atau siswa nanti bisa melihat apakah pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, ini saya nggak perlu ya, biasanya checklistnya saya hilangkan. Terus nilai poin berarti per soal nilainya berapa ditampilkan, mau ditampilkan boleh nggak masalah. Terus untuk bagian umum, biasanya saya checklist kumpulkan alamat emailnya saya hilangkan, biar nanti semua siswa tanpa harus login bisa langsung mengerjakan. Oke, saya simpan, pastikan ini jadikan kuis ya. Saya klik simpan. Dan nanti di sini di soal ulangan, nanti di pertanyaan muncul tombol ini, kunci jawaban. Jadi kalau belum muncul kunci jawaban, biasanya tadi settingannya belum jadikan kuis di sini. Kalau belum jadikan kuis, tombol kunci jawabannya belum muncul. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah muncul, berarti sudah bisa disetting kunci jawabannya apa. Nah, tadi di sini pertanyaan adalah untuk mengetikkan huruf angka menggunakan, nah kunci jawabannya kan keyboard, berarti kita tulis keyboard seperti ini ya. Terus poinnya atau nilainya untuk soal ini itu berapa? Misalkan jumlah pertanyaannya adalah 10, maka satu soal itu nilainya 10 supaya jumlahnya 100 ya. 10 kalikan 10 kan 100. Nah, untuk jawabannya adalah keyboard, benar yang benar. Nanti mungkin saja nanti siswa bisa menuliskan bukan keyboard tapi key spasi board kayak gini, bisa saja. Jadi nanti tulis semua kemungkinan yang bisa ditulis oleh siswa. Jadi semua kemungkinannya. Terus huruf besar, huruf kecil di dalam Google Form ini pengaruh ya. Jadi nanti kalau misalkan keyboard kayak gini hanya huruf besar ya, berarti di sini tulisnya kita tulis lagi yang huruf kecil semua. Nah, kayak gini. Jadi ditulis semua huruf besar, semua huruf kecil, depannya besar saja, bisa saja seperti ini ya, atau mungkin besar semua. Nah, seperti ini. Jadi semua kemungkinan siswa menuliskan itu ditulis semua supaya benar ya. Nulis ini ya benar, nulis ini ya benar, ini juga benar, ini juga benar. Ya, kalau sudah klik tombol selesai. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk jawaban itu ditulis semua kemungkinan yang bisa diketikkan oleh siswa. Terus dilanjutkan ke soal berikutnya, tambahkan misalkan tadi pertanyaannya adalah untuk menggerakkan kursor menggunakan, nah titik-titik ya. Ini jawabannya adalah mouse ya. Saya setting jawaban singkat, terus wajib diisi, terus kunci jawabannya adalah mouse. Nah,
Nanti siswa bisa mengetikkan mouse pakai UM huruf besar, bisa juga mouse-nya pakai huruf kecil. Mouse, nah kayak gini. Nah ya. Terus bisa juga mungkin apa lagi? Nggak pakai huruf E. Nah, misalkan seperti ini. Atau mungkin huruf besar semua. Mouse. Nah, bisa saja ya kan? Atau mungkin nggak ada huruf E-nya. Kalau nggak ada huruf E-nya misalkan dianggap salah ya nggak masalah, dibiarkan saja. Jadi 3 kemungkinan ini saja. Bisa depannya huruf besar, bisa kecil semua, bisa besar semua. Jadi nanti di ketiga pilihan ini nanti yang ditulis yang mana, berarti itu benar ya. Nah, ini untuk poinnya sama kayak tadi. Misalkan satu soal adalah 10 poin ya. Jadi nanti yang pertama adalah 10, yang kedua juga 10. Kalau sudah klik tombol selesai. Nah, silakan nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pastikan nanti di kunci jawaban itu ditulis semua kemungkinan yang bisa ditulis oleh siswa ya. Misalkan seperti ini huruf besar, huruf kecil, karena di Google Form besar kecil huruf itu berpengaruh. Silakan dilanjutkan di soal-soal berikutnya ya. Oke, ini sementara saya coba buatkan 2 dulu, 2 seperti ini ya, 2 soal. Nah, sekarang saya uji coba. Saya uji coba, klik tombol pratinjau, saya tampilkan di sini baru 2 soal ya, nggak masalah. Ulangan bab 1 muncul seperti ini, nama siswanya misalkan nama 1, kelasnya misalkan kelas 10A, berikutnya. Tadi di sini untuk jawaban pertama adalah keyboard, misalkan saya tulis besar semua. Nah, seperti ini. Ini kan harusnya benar ya, walaupun huruf besar semua, atau mungkin nanti kecil semua. Terus yang nomor 2 jawabannya adalah mouse, huruf besar semua juga. Kalau sudah klik tombol kirim, kita cek di bagian responnya apakah benar. Ya, ternyata di sini untuk nilainya adalah 20, berarti benar semua ya, karena maksimalnya adalah 20. Nomor 1 20, nomor 2 juga 20. Nomor 1 10, nomor 2 juga 10. Berarti jumlahnya kan 20. Nah, ini benar ya. Berarti huruf besar, huruf kecil ini berpengaruh, maka silakan di setting di bagian kunci jawabannya. Sekarang saya coba memasukkan tanggapan lain atau pakai nama siswa lain ya, misalkan siswa 2, misalkan kelas 10B berikutnya. Sekarang saya pakai huruf kecil. Nah, seperti ini. Terus yang ini adalah tadi pakai huruf kecil juga. Apakah benar juga pakai huruf kecil? Kita lihat di sini 2 tanggapan dan nilainya adalah 20 juga. Ini kon-konnya berarti kan jumlahnya 2. Dan ini juga benar. Jadi walaupun besar, walaupun kecil itu dianggap benar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa di setting untuk digunakan untuk soal-soal esai. Tidak harus Google Form itu tidak harus menggunakan pilihan ganda, bisa juga menggunakan esai. Nah, untuk esainya atau kunci jawabannya silakan disetting semua kemungkinan yang bisa diketik oleh siswa. Misalkan seperti ini ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Jangan lupa diuji coba dulu nanti jawabannya benar atau tidak. Kalau misalkan nanti kemungkinannya lebih dari 3 kayak gini ya semuanya dituliskan, Tapi jangan sampai nanti membuat soal esai yang merupakan penjelasan ya, misalkan jelaskan fungsi dari mouse, itu kan kemungkinan akan sangat banyak, nanti siswa bisa ngetikkan sangat banyak kemungkinannya dan itu tidak bisa dicek secara langsung ya, seperti itu. Jadi silakan dibuat modelnya seperti ini. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Silakan bagi yang mau bertanya boleh langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini tentang Google Form ataupun pertanyaan yang lain. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.